Salam sejahtera saudara, semoga kita semua berada dalam perlindungan Tuhan meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di hari Rabu 15 Juni tahun 2022 ini, selamat merayakan hidup anugerah Tuhan di pertambahan usia bagi Ibu Pince Helena Benevita Nugroho, Ibu Dumarina Huta Barat, Ibu Esther Suwarni, dan Yuliati. Selamat bersukacita bagi saudara sekalian. Kini kita akan merenungkan firman Tuhan, maka mari saudara kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan bagi kami membaharui diri serta melengkapinya dengan kekayaan firman-Mu ini. Tolonglah kami untuk mengerti agar kehidupan beriman kami ini berkenan kepadamu hari lepas hari. Amin. Kitab Amos pasal 7 ayat 16 hingga 17 menyatakan, "Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan orang Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, seruan perubahan apalagi pembaharuan memang kerap kali dimaknai sebagai sesuatu hal yang menggelisahkan, bahkan tak jarang dianggap membahayakan. Mengapa? Karena pada dasarnya, manusia lebih bergairah untuk bertahan dalam pola hidupnya yang lama, lebih nyaman dalam keadaan status quo. Ogah direpotkan lagi dengan adanya perubahan ataupun pembaharuan. Bagian firman Tuhan hari ini menguraikan adanya konfrontasi antara Amos dengan Amazia terkait isi pesan dari Allah yang disampaikan melalui Amos. Amazia mempertahankan status quo-nya. Dampaknya, tak hanya Amazia, tetapi juga umat berada dalam kondisi yang statis. Kemunduran demi kemunduran terjadi. Bahkan kepekaan untuk mendengar suara Allah pun semakin menumpul oleh karena kenyamanan yang sudah diraih. Padahal perubahan maupun pembaharuan tak selalu menempatkan kita pada keadaan yang tak nyaman apabila kita dengan rendah hati menggeser cara pandang kita untuk memaknai pesan dari Allah. Sebab ketika pesan Amos ini dibaca oleh mereka yang rentan dan papah oleh karena ketidakadilan, maka pesan ini terasa begitu melegakan dan membebaskan. Sementara kita yang berjuang untuk beranjak dari status quo yang diraih tak lagi bertanya bagaimana mempertahankannya, tetapi justru bertanya, bagaimana kita semua dapat bertumbuh, berubah, dan dibaharui bersama-sama. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan yang senantiasa berbelas kasih kepada kami, bila pikiran dan hati kami ini tak kalah menelusuri hari baru di nafas hidup yang Engkau anugerahkan ini, masih saja menyerukan keraguan akan kehendak-Mu, masih saja membuat kami begitu gigih bertahan di status quo kami ini. Tolonglah agar melalui Roh Kudus-Mu yang telah dicurahkan untuk berdiam di dalam diri kami ini, mengajarkan dan menuntun kami ke perubahan dan pembaharuan hidup yang Engkau kehendaki seturut tugas dan panggilan-Mu di dunia ini. Dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan beserta kita.